chamber room, datanya ambilan, kirim ke Isfokus lagi, terus tanya Isfokus bayar piro. Ya, terus kemudian kalau sudah selesai, bagus, disetting bagus semua, waktu masang drivernya diukurin satu-satu supaya sama, supaya kepala Anda nggak pusing. Ya, impedansinya diukur, frekuensinya, responnya diukur per driver. Oke, habis selesai per driver diukur, terus kemudian Anda endorse per penyanyi siapa, misalnya Niken, Salindri, ya, atau siapa endorse. Jadi kalau nggak pakai speaker custom box Anda nggak mau main, ya, keluarin dana budget, ya. Terus habis itu ngadain acara kayak gini, supaya semua tahu speaker Anda bagus, ya, ada softwarenya, ada apanya. Wes, habis itu bandingin dengan harga beli sampai yang sudah jadi, ya, keluar angkanya berapa ya. Terus masing-masing habis itu nanti kasih plakat. Oh, yang pakai custom box Anda dikasih ucapan terima kasih plakat. Awal Anda adalah Profesor Linery. Udah, itu yang harus dilakukan, ya. Kalau nggak melakukan hal itu, Anda kepalanya puyeng. Karena apa? Lu kok kesuwen lu kan? Nah, ya saya itu kan cuman menganjurkan, kan banyak profesor di sini ya. Profesor custom box. Ya kan banyak profesor. Saya bicara ini adalah semua itu yang harus dilakukan. Karena kalau ini nggak Anda lakukan, nggak pakai software, Anda akan nanti berantakan. Itu loh bos. Ya, jadi para custom box, ya itu yang langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Tolong dicatat. Ya nggak guyon itu bos. Jadi daripada pusing, beli yang bener, langsung cari job aja, jangan mikirin gaji ya. Udah gitu aja ya. Daripada nanti gaji jobnya nggak kabur ya, selak tuwek gitu ya. Oke. Ya, jadi kadang ada komplainan dari teman-teman rental, kenapa sih speaker branded itu mahal? Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa speaker branded itu nggak cuma sekedar kita gergaji boxnya pakai CNC mungkin, terus kita tanam drivernya segala macam, terus ya colok-colok kabel gitu, nggak cuma sekedar itu. Jadi di dalamnya ada teknologi yang mereka research bertahun-tahun, bahkan dengan pengalaman mereka puluhan tahun, mereka research sampai jadi satu tipe. Jadi ya tentunya di dalamnya ada banyak profesor juga yang mesti ngasih makan anak istrinya, ya kan, ya gajinya gede ya, jadi otomatis speaker branded sudah pasti relatif harganya lebih tinggi ketimbang speaker custom atau mungkin ya kita coba-coba. Jadi kalau kita mau hitung per komponen mungkin ya nggak tahu, mungkin cuma berapa duit ya per komponen, drivernya berapa sih gitu. Sekedar informasi, JBL tidak OEM untuk drivernya, jadi dia bikin sendiri. Jadi ada beberapa brand kan yang dia OEM ya, OEM sama Sinar Baja mungkin. Jadi JBL ini isinya itu pakai selenium. Kalau tahu speaker selenium dari Brasil, itu pabriknya dibeli oleh JBL. Ya. Jadi sebetulnya semua selenium. Kenapa kalau ada yang masih di Facebook saya lihat banyak orang jual selenium ya, sekarang udah nggak ada. Karena apa? Karena itu dipakai buat mereka. Jadi itu pabrik sama JBL dibeli. Karena JBL tahu bahwa tambang magnet yang paling gede itu ada di Brasil. Nah, itu dibeli sama mereka. Jadi mereka sudah develop, karena akhirnya mereka develop ya itu. Ya, jadi kalau mau tahu JBL pakai apa, ya itu. Karena modelnya aneh-aneh, nggak ada di pasaran. Kan ada beberapa pabrikan kayak misalnya DNB kan ada yang Twitternya pakai BNC, ya. Terus kemudian speaker Vaksin One itu kan mic-nya pakai Vin atau PD, low-nya subwoofer-nya pakai PD, high-nya pakai BNC. Terus speaker namanya Audio Focus itu pakai Vital Pro, Nexo pakai BNC, Twitternya. Kan banyak pabrikan, jadi banyak pabrik speaker yang tidak punya in-house komponennya. Ya, kayak Mayer itu Twitternya ada yang pakai RCF, Twitternya.
low-nya campur-campur. Ada kebanyakan ada yang eminence, campur-campur. Jadi JBL punya pabrik speaker sendiri. Kenapa? Kalau Anda misalnya yang punya Vertex, yang punya PRX, yang punya Eon, nyari driver persamaannya sulit. Karena nggak ada yang sama. Karena yang Cina kan nembak yang kayak BMC di copy ya. Terus RCF di copy ya, wis kurang lebih diaframnya kurang lebih podo ya. Soalnya beli saya kemarin ada yang beli diaframnya Nexo Geo S itu Wandis itu 8,5 juta diaframnya top ya toh. Terus saya bawa ke toko saya bilang sama Hadi, Mas iki modelnya kayak BNC DE 85 Mas. Wis tuku Twitter murah Mas, 3 juta Mas, dipasang. Habis dipasang, diukur, kebetulan di toko saya ukur, responnya beda jauh. Mereka custom soalnya, beda jauh, tapi fisiknya sama. Kayak gitu ya. Ya, jadi salah satu keunggulan kalau mereka punya pabrik sendiri adalah masalah continuity quality-nya. Jadi dia memang karena dia bikin sendiri, umurnya panjang itu driver. Gitu, nggak kayak kalau misalkan kita OEM sama salah satu pabrik, mungkin 5-10 tahun mereka udah nggak produksi lagi di kita itu, ya selesai. Ya udah akhirnya speaker kita mau pakai speaker driver persamaan yang mungkin kualitasnya lebih gitu ya. Jadi untuk si JBL memang dia bikin sendiri driver. Nah, oke, sekarang kita masuk ke A12. VTX A12 A-series, VTX A-series itu line up-nya ada A6 itu double 6, A8 itu double 8, dan A12 double 12 itu yang paling gede yang kita pasang di depan gitu ya. Untuk A12 dan A8 itu punya driver high driver yang sama persis. Hanya bedanya kalau A12 dia disusun 3 driver, A8 dia hanya 2 driver HF-nya. Makanya biasanya A12 dan A8 itu kalau disandingkan, jadi misalkan A8-nya dipakai buat front fill atau buat outfill gitu, itu suaranya sama persis. Ya, jadi A12 dan A8 punya driver high yang sama gitu ya. Ini kalau yang dilihat di depan ini A12, jadi dia ada 3 driver HF disusun secara satu garis, itulah namanya line itu garis, satu line gitu ya. Jadi makanya nggak ada ceritanya line array box atasnya itu high drivernya di kiri, terus box keduanya high drivernya di kanan. Nggak ada, itu nggak satu line namanya gitu ya. Udah pasti yang terjadi adalah sound filter. Oke, ini dia punya high frekuensi ya. Kita cepet aja ya. Nah, kurang lebih dalamnya kayak begini, kelihatan nggak ya? Kurang lebih dalamnya kayak gini. Jadi yang low-nya sama dia dikasih kayak apa? Istilahnya kalau istilah kita face plug ya, semacam kayak face plug itu kalau di JBL namanya RBI gitu, ya. Jadi dia tujuannya supaya ketika keluar dari grillnya itu antara high dan low-nya itu barengan, coherence gitu. Jadi kalau kita lihat di smart, ada yang sering pakai smart ya, kalau kita ukur itu dia punya apa namanya phase itu dari mid high sampai low-nya itu lempeng gitu phase-nya. Akibat ini bukan karena ada veer-nya, tapi veer-nya sedikit ya, nggak banyak, veer-nya nggak banyak mengkoreksi karena memang dari desain box-nya sudah bagus gitu ya. Nah ini mid-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya. Ini frekuensinya. Ya. Saya cepat aja ya. Nah ini desainnya. Dia punya aksesoris untuk jadi masangnya. Saya punya pengalaman masang si VTX A-series ini untuk apa? Kemarin ada yang datang di JBL Festival, JBL Festival, Live Arena Surabaya. Live Arena Surabaya nggak ada. Dan saya pasang ini pakai A12. Jadi kita masang 4 cluster
satu klasternya itu 8 box, setengah jam naik semua. Riggingnya udah ada ya duluan ya, tapi maksudnya setengah jam tuh udah naik, udah sudutnya udah sesuai, udah benar semua, setengah jam naik karena dia punya aksesoris yang buat vertical transportnya ini per 4 box ya. Kita tentuin sudutnya dari bawah sebelum speaker ini diangkat, kita tentuin sudutnya sesuai dengan yang sudah kita dapat di venue sintesis. Box 1 itu berapa derajat, box 2 berapa derajat, box 3 berapa derajat, lalu kita gantung direct jadi per 4. Terus begitu 4 naik, 4 lagi taruh bawahnya, disambung lagi, sudutnya udah kita tentuin tadi, gantung lagi, crack jadi lagi. Mau sampai berapa? 16 ya, tinggal 4 kali begitu, per 4 pokoknya. Itu cepet banget. Turunnya juga sama per 4. 4 copot, 4 copot, 4 copot, langsung masuk. Kebayang nggak kalau line array udah segede gini, beratnya minta ampun. Satu box ini sekitar 60 kilo. Ya, satu box ini 60 kilo. Terus kita mesti pasang satu-satu, terus kita nentuin sudutnya. Itu beratnya luar biasa loh. Ada yang pernah masang nggak line array? 60 kilo, pasif loh. Nggak ada powernya di dalamnya, pasif tapi 60 kilo. Berat kenapa? Karena drivernya ada banyak. Terus boxnya tebal. Dia anti air, jadi dihujan-hujanin bebas. Itu anti air. Ya. Dia pasif, satu boxnya itu, dua box itu butuh 4 channel amplifier. 3-way 4N. Low, low, mid, high. Gak ada. Crossovernya semua dari DSP. Gak ada crossover. Jadi makanya dia ciptakan crownnya itu, powernya itu kayak crown iTech yang 4x3500. Satu power amplifier itu bisa untuk 2 box. Kalau kita nggak main SPL tinggi, dia mengizinkan di link sampai 3 box. Kalau SPL nggak tinggi, tapi kalau kita main SPL tinggi, direkomendasi hanya 2 box. Satu power amplifier 2 box. Crown wajib. Dan serinya harus yang high-tech. Jadi kita menjual yang seri VTX ini adalah, yang kita jual adalah sistem. Jadi kita nggak bisa beli boxnya aja nih, atau crownnya aja nih. Jadi satu sistem. Ada. Kita punya servis ya. Jadi ya itu nggak bisa karena harus rata. Goalsnya sound system itu. Kalau Anda di mindset punya pikiran seperti itu, ya kayaknya Anda salah datang ke acara ini. Karena Anda pasti paling pinter, wis lainnya keliru kabeh. Logikanya kan gitu ya. Jadi yuk sekarang kita mulai belajar, jadi supaya Anda ini tahu seberapa simpelnya pakai sistem touring besar. Ini masih 4. Kalau Anda main 24, si arep ngejas sito-sito, bukan nganaliser jos-jos itu pirang dino. Berapa hari ngejas ini, gak mari-mari. Betul ya? Betul. Ya kan ya, jadi ini. Ayo Fit, silakan Fit. Nanti kalau nggak ngerti tanya ya, tolong tanyanya jangan yang menurut, ya boleh sih menurut pandangan sendiri sih. Nanti kita kencengin ya. Tapi kalau dikencengin jangan tersinggung ya. Tujuannya di sini semua belajar ya, supaya anda ini jadi tahu, bukan istilahnya oh sistem ini gini. Nanti dengerin, tadi saya waktu chatting ada yang beberapa datang pagian ya, saya keliling maju mundur kiri kanan rata ya wis. Nanti kita dengerin pada waktu shoot out, tapi saya dijelasin dulu sama David teorinya dulu. Kenapa bisa mendapat seperti itu? Karena dasarnya seperti dari ini gitu maksudnya ya. Oke? Oke. Ya. Oke. Ada yang belum makan? Sudah. Rokoknya gorong, Bos. Oke, kelihatan ya? Oke, kita lihat videonya dulu ya.
Oke. Kebayang ya, venue-nya kebayang. Jadi si venue synthesis itu dia mempermudah kita waktu kita mau membuat venue-nya. Jadi kita bisa impor dari SketchUp, kita bikin dulu di SketchUp. Jadi kayak misalkan kalau arenanya udah mulai ada bunder-bunder gitu, itu kan agak susah dengan bikinnya di sini. Jadi kita bikin dulu di SketchUp atau di 3D manapun, kayak misalkan pakai AutoCAD, terus kita impor, kita masukin ke si venue synthesis. Karena sekali lagi langkah pertama dan yang paling penting adalah kita mesti bisa bikin venue-nya mendekati dengan aslinya mungkin, semendekati mungkin. Ya karena kalau venue-nya aja udah salah ukurannya, tingginya salah, terus mestinya ada kemiringan, kita nggak bikin kemiringan, itu semua frekuensi diskonnya salah. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa dapetin data venue itu dengan seakurat mungkin. Misalkan nih kita mau ada rental di venue tertentu, sebisa mungkin kalau misalkan venue itu punya data-data yang akurat, misalkan punya SketchUp-nya, minta SketchUp-nya gitu. Karena biasanya SketchUp lebih detail kan, dia udah bikin ukurannya udah sesuai dengan aslinya gitu kan. Kalau nggak ada ya terpaksa kita mesti simulasi sendiri gitu, kita ukurin sendiri pakai laser meter. Dengan kita meter ganggu kan. Kalau mau pakai meteran itu boleh. Kayak penggaris itu boleh. Kita ukurin, pokoknya kita ukurin venue-nya, kita simulasi venue-nya seakurat mungkin. Ketika sudah akurat baru kita ngomong langkah selanjutnya. Kita mau pakai sistem apa? Kita mau pakai line array atau kita mau pakai point source? Gitu. Kalau memang cukup dengan point source, pakailah point source. Kalau misalkan venue sudah memanjang, melebar, udah agak gede, ada balkon dan segala macamnya, ya mau nggak mau kita pakai line array. Line array pilihannya ada SRX, ada VRX, dan ada VX. Kalau begitu, oke, saya coba buka venue synthesis. Venue synthesis rek, rumah no. Apa kok venue synthesis? Ini synthesis itu percobaan untuk desain. Oh, desain gambar ya. Ruangan si hero. Dia enggak langsung lapangan gede ngomong. Tinggal hal yang baik itu, Michael ya. Enggak ngopi. Mana kan? Iya. Ayo ngopi. Ngopi. Ayo kamu lupa mana? Ya, kelihatan yang belakang kelihatan ya. Kak udah berangkat tinggal. Silakan bangunnya dirapetin ke depan, ya. Kita kan Michael. Jadi kita contohnya kita buat new project. Oke. Ini adalah area kerja kita. 3D, jadi ada X, ada Y, yang merah itu Y, yang hijau itu X. X itu positif kalau ke atas, Y itu ke kanan itu positif. Yang biru adalah Z. Ini ketinggiannya. Ya. Ngopi. Contoh saya mau bikin venue letak. Ini jadi mau di sini ada. Dan buru gini bos. Ya, setel kopi ya. Ya, kono mau film. Nggak kopi. Buat kopi apa dia? Iya, kita dong, tuh ruang itu. Ono, itu apa arta horor. Iya, beda wis. Kayak gini. Kopi ireng kabeh ya? Kopi ireng kabeh? Saya enggak pakai gula. Sampean? Kopi ireng iki. Pesen kopi sih.